Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini, di awal pekan, dan Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda. Untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat misalnya ada yang ingin berkomunikasi, Anda yang sedang berkendara, itu sangat berbahaya pemirsa, dan perlu diingat bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak kehilangan dan kehilangan informasi, pemirsa. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa tentang silangit perizinan terpadu satu pintu PTSP Kota Cirebon. Apa yang dimaksud dengan silangit PTSP Kota Cirebon, pemirsa? Kemudian tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah semuanya, dan ini tentunya berdampak besar pada perizinan. Apa betul demikian? Kemudian kalau toh demikian gitu ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini mengamanatkan tentang apa? Kemudian bagaimana dengan implementasi di daerah? Nah, nanti kita akan bahas, pemirsa, dengan Kabid Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Cirebon. Nanti akan saya kenalkan pemirsa narasumber di pagi hari ini, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini, pemirsa. Satu keluarga tewas tertabrak kereta api usai hadiri haul buntet dan kunjungi anak di pesantren. Itu pemirsa, tanpa palang pintu dan minim rambu, paling rawan di malam hari. Nih pemirsa, kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, mendung udan. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Potensi kemacetan baru, kecuali kantong parkir bisa dikelola dengan baik. Ancang-ancang jika Mapolres Cirebon Kota jadi pindah ke Pusdiklat Pri. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. SKPD resah, anggaran refocusing. Wali Kota, ya, ini pemirsa ada pernyataan Wali Kota Cirebon, se-Indonesia terjadi penerapan skala prioritas. Kemudian imunisasi lengkap masih 44%. DPP Ampuri bedah rumah dan beri santunan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Desak oknum Baznas mundur, DPRD minta lembaga independen dan netral. Gelontorkan 1.300 triliun untuk bansos. Menteri Perekonomian Airlangga hadiri haul buntet pesantren. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon.
Nah ini pemirsa, Golkar tancap gas. Ini dari politik Kota Cirebon ya. Sudah jaring bakal calon legislatif eksternal. Tak masalah penambahan dapil. Kemudian dari Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, adu kuat Imron Ayu. Ya, kemudian Bupati Wakil Bupati di tengah memanasnya isu Sekda Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa. Wabah PMK mengganas, 117 kerbau terpapar. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya yang tadi saya sebutkan, ini pemirsa ada Kabid ya, Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah Kota Cirebon, ada Ibu Haja Maya Damayanti. Selamat pagi Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah baik. Ini 8 bulan nggak ketemu nih. Iya betul. Iya ya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, ini berarti lagi sibuk ini terus ya Bu ya? Iya, S3 jalan. Insya Allah. Iya, perkuliahan S3 jalan, kemudian di kantor juga jalan tentunya. Masih ya. aktivitas. Oke. Ya, dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp ya. Saya ke Bu Maya nih, Bu Maya. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ini yang tadi saya sebutkan di awal, ini mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis resiko. Apa betul demikian? Iya, betul sekali. Jadi pasca ya perubahan ataupun implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu membawa suatu perubahan yang besar ya, terutama pada sektor perizinan. Jadi ada paradigma yang bergeser saat ini, yang semula itu paradigma perizinan adalah berbasis izin atau license by license ya, menjadi paradigma perizinan berbasis resiko. Jadi risk by approach ya. Jadi ada pengkategorian dari perizinan yang diterbitkan itu berdasarkan resiko-resiko yang ditimbulkan. Gitu. Gitu ya. Ini menurut Ibu Maya sebagai Kabid ya, pelayanan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Cirebon ya, sebegitu berpengaruhkah undang-undang tentang Cipta Kerja ini? Akhirnya bagaimana dengan implementasi di daerah gitu Bu? Iya, sangat besar sekali Mas Habib. Jadi memang implementasi pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja di pemerintah daerah ya, kabupaten ataupun kota, itu membawa dampak yang cukup besar. Jadi memang dibutuhkan suatu kesiapan respon dari pemerintah daerah itu sendiri, mencakup adanya 3 aspek yang harus di follow up ataupun ditindaklanjuti dari pemerintah daerah Kota Cirebon. Ada 3 aspek. 3 aspek. Itu aspek apa saja gitu Bu? Ya, yang pertama itu adalah aspek kebijakan. Kebijakan ya, kemudian aspek kelembagaan ya, dan yang terakhir adalah aspek SDM ataupun sumber daya manusia. Nah, untuk aspek kebijakan di sini adalah mencakup peraturan ya, kemudian aturan-aturan kebijakan yang mengait di dalamnya, karena memang perizinan itu mencakup 16 sektor ya, yang tersebar di 12 perangkat daerah teknis perizinan. Kemudian yang kedua adalah aspek kelembagaan. Jadi bentuk ataupun struktur nomenklatur dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah seperti itu. Dan yang ketiga adalah aspek sumber daya manusia SDM, gitu. ya. Jadi memang harus dilatih ya secara komprehensif, masif ya, untuk pelayanan yang khususnya SDM di garda terdepan ya, yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama pada perizinan. Oh, nah ini bagaimana dengan pemerintah Kota Cirebon sendiri kesiapan menghadapi perubahan tadi? Iya, yang tadi disebutkan oleh Ibu Maya itu gitu. Iya. Saat ini untuk aspek kelembagaan ya ataupun aspek kebijakan kami sudah merumuskan beberapa aturan yang menyesuaikan dari aturan pusat ya. Misalkan untuk perizinan dasar itu sendiri ya, mengait kesesuaian tata ruang ya. Kita sudah juga saat ini menyusun ya untuk
penyesuaian ataupun pencabutan Perda RT/RW ya. Dan kami juga pemerintah daerah Kota Cirebon khususnya dalam hal ini DPUTR yang membidangi itu sudah mengeluarkan perwali ya tentang RDTR itu diundangkan tanggal 17 Desember 2021. Itu ya, Iya. Tentang Untuk perwalinya peraturan-peraturan kebijakan. Kemudian yang kedua untuk persetujuan lingkungan hidup itu juga sudah menyesuaikan dan kami di Dinas Penanaman Modal juga untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ya. Itu ya. Sesuai dengan amanat PP 5 ya tahun 2021 yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis. dan PP 6 ya. Ya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko itu di daerah. Itu diatur untuk NSPK dan lain sebagainya. Itu ya, baik. Jadi ini sebenarnya pemerintah Kota Cirebon sudah siap gitu ya? Iya. Ya, sudah siap. Memang gitu harus siap karena pelayanan tetap ya, berjalan, tetap tidak berjalan. boleh kita menolak ya pelayanan ya. Baik. Oke. Itu prolog ya dari Ibu Maya ya sebagai Kabid Pelayanan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Cirebon. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS. Dan untuk Anda nih pemirsa yang ingin bergabung, mohon Anda interaktifnya langsung saja di 0231 48 2138. Mohon untuk tidak ngebel langsung ke nomor WhatsApp. Saya kembali ke Bu Maya ya. Bu Maya, ini berkaitan dengan saya dapat informasi ya bahwa di hari Kamis nanti akan ada launching. Itu launching apa sih di Dinas DPM PTSP ini, Pemkot Cirebon? Itu ada launching apa gitu Bu Maya? Iya. Jadi sebenarnya itu soft launching. Soft launching. Soft launching, inovasi dari kami DPM PTSP untuk mengakomodir perizinan yang di luar OSS RBA. Jadi transformasi digital ya dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah kami migrasi seluruh sektor perizinan melalui aplikasi terpusat dari Kementerian Investasi BKPM ya. Nah, kami juga menginventarisir jenis perizinan di seluruh sektor yang tidak termasuk di dalamnya ya, itu kami himpun dan kami tampung melalui aplikasi lokal gitu. Nah, kami memiliki ataupun berinovasi ya untuk mengintegrasikan perizinan di luar OSS itu ya melalui aplikasi lokal yang dinamakan Silangit PTSP. Itu gitu. ya. Silangit PTSP. Oke, dan itu rencananya launching ini akan di launching oleh siapa gitu? Ya, rencananya akan dihadiri langsung oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Ya, dan pimpinan daerah Kota Cirebon ya, Pak Sekda, Pak Asisten dan staf ahli. Itu nanti insya Allah akan hadir juga di acara tersebut ya, yang nanti ada di tempatnya di Hotel Kordila. Gitu ya. Jadi Silangit PTSP itu adalah aplikasi lokal ya yang mengakomodir dari perizinan di luar OSS RBA. Oke. Dan ini launching nanti gitu ya, akan dihadiri oleh Pak Wali Kota tentunya ya. Dan ini tiada lain ya, DPM PTSP Pemkot Cirebon dengan merubah, dengan mentransformasi perizinan. Ini semata-mata untuk menjawab tantangan selama ini, atau memang karena ini merupakan sebuah kebutuhan gitu Bu Maya? Iya, betul sekali. Jadi antara kebutuhan dan keharusan. Kebutuhan dan keharusan. Kita memiliki selaras dengan visi misi wali kota ya, Sahati.
kita menuju Smart City, Kota Cirebon ya. Jadi semua layanan ya, terutama layanan prima ya yang ada di Kota Cirebon itu seluruhnya sudah migrasi ke dalam sistem layanan digital seperti itu. Nah, tidak terkecuali untuk kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu kami juga sudah mengintegrasikan seluruh layanan itu berbasis digital gitu. Jadi kita semuanya online ya, melayani pelayanan secara online ya, dan yang tidak terhimpun dalam OSS RBA ataupun non perizinan berusaha tadi itu bisa melalui aplikasi lokal yang nanti kita akan launching hari Kamis tanggal 11 Agustus. Itu ya, nanti akan launching dan ini nanti akan dihadiri apakah oleh seluruh SKPD atau bagaimana? Oleh seluruh SKPD ya, khususnya di 16 sektor perizinan ya, ada di 12 OPD teknis, kemudian seluruh kelurahan dan kecamatan. Kemudian dari pelaku usaha juga kami hadirkan ya, itu selama 3 hari untuk sosialisasi OSS RBA-nya sendiri dan layanan Silangit tadi itu kurang lebih 250 peserta yang untuk pelaku usaha. Pokoknya ini di salah satu hotel di Kota Cirebon ya, nanti akan launchingnya ya. Oke Bu, yang tadi saya sebutkan ini kebutuhan dan Bu Maya juga tadi menyampaikan bahwa ini hal yang tidak bisa dihindari. Betul sekali. Ya kalau kondisio sine qua non, kondisi yang tidak bisa dihindari. Mau ya, harus ya. Iya ini kan. Nah saat ini berarti yang dilakukan oleh DPMPTSP ya, PMK Cirebon, berarti ini melakukan transformasi perizinan gitu? Iya, kita juga melakukan transformasi perizinan yang tentunya diawali oleh kebijakan ya, payung hukum juga kita sesuaikan, kita perbaiki ataupun kita revisi ya untuk kesesuaian-kesesuaian dengan aturan di pusat gitu ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ke peraturan pemerintah ataupun PP 5 tahun 2021, dan kita juga berencana untuk menerbitkan Perda dan Perwalinya untuk pelayanan perizinan berusaha di Kota Cirebon. Itu ya. Dan hingga saat ini Bu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, perizinan di Kota Cirebon sendiri bagaimana saat ini? Ya, antusias sekali ya. Jadi karena kita mengkategorikan ya sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 2021, kita mengkategorikan perizinan itu menjadi 4 kategori resiko. 4 kategori resiko dibagi 4 ya? Dibagi 4. Itu apa saja gitu Bu? Dibagi 4 sesuai kewenangannya. Jadi nanti ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi ya, dan kewenangan pemerintah daerah ataupun kabupaten. Nah, 4 kriteria risiko itu terdiri dari yang pertama adalah resiko rendah gitu. Resiko rendah itu bersifat auto terbit ya. Auto terbit itu adalah terbitnya otomatis. Jadi tanpa melalui verifikasi oleh perangkat daerah karena memiliki resiko yang kecil sekali gitu. Jadi tidak perlu melakukan verifikasi. Iya. Karena resikonya kecil gitu ya. Resikonya rendah ya, sehingga dia hanya melakukan ataupun menyatakan pernyataan mandiri ataupun self declaration gitu. Pernyataan-pernyataan mandiri yang nantinya menjadi aspek dari pengendalian dan pengawasan di kami. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kategori resiko menengah rendah gitu ya. Kalau tadi rendah, sekarang menengah rendah. Nah, menengah rendah itu juga hampir sama ya, auto terbit ya, tapi dia melalui sertifikat-sertifikat standar ya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kemudian yang ketiga adalah kategori resiko menengah tinggi. Menengah tinggi gitu ya. Nah, yang menengah tinggi ini yang menjadi kategori ataupun kewenangan kabupaten kota kita validasi, Mas Afif. Kita validasi misalnya di pabrik 16, apalagi ya pabrik atau apa perizinan pabrik. Boleh misalnya untuk sektor industri ya. Sektor industri itu misalnya ada industri misalkan jamu misalnya. Nah, itu adalah suatu rangkaian produksi dari mulai pengolahannya ya, kemudian packagingnya, distribusinya. Nah, itu rangkaian-rangkaian tadi itu harus divalidasi oleh sektor perindustrian. Itu ada di Dinas DKUKM PP. Nah, kemudian setelah divalidasi, kita notifikasi, notif akhir itu ada di kami di DPMPTSP, dan baru kita terbitkan secara digital, seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian satu pelaku usaha biasanya tidak hanya satu usaha ya, dia punya pabrik ya, dia biasanya punya gudang juga tuh Mas Alif ya. Iya, pasti itu. Ada gudangnya. Nah, gudangnya juga kita bedakan untuk jenis izinnya. Jadi gudang itu adalah sebagai penunjang usaha gitu. Oh, gudangnya itu. Gudangnya usaha
usaha utamanya ya tadi misalkan pengolahan pabrik karet misalnya atau pabrik apa jamu ya. Kemudian dia memiliki gudang dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kategori resiko tinggi. Resiko tinggi. Yang resiko tinggi ini kita katakan sebagai izin yang paling top ya, maksudnya paling tinggi dan membutuhkan verifikasi ataupun validasi yang memang terdapat sertifikat standar yang lebih detail lagi. Jadi semakin usahanya itu beresiko tinggi, terdapat banyak persyaratan-persyaratan di dalamnya seperti itu. Beda dengan resiko rendah. Misalkan dia UMKM ya, Mas Hanif ya. Itu rendah ya? Itu rendah, resikonya rendah. Sehingga kita membuka kemudahan ya seluas-luasnya untuk pelaku usaha mikro ya, mikro kecil untuk nantinya akan berkembang menjadi usaha-usaha besar ya. Sehingga kita mudahkan perizinannya itu tidak harus memiliki persyaratan-persyaratan detail ya seperti pelaku usaha yang memiliki kategori resiko tinggi gitu ya. Jadi kita bedakan, kita mudahkan ya untuk pelaku usaha usaha mikro dan kecil. Berbeda dengan resiko tinggi resiko ya. tinggi, misalnya pertambangan kan beda dengan yang Dan itu kalau pertambangan begitu kewenangannya ada di pemerintah kota kabupaten atau memang di atasnya gitu? Di pusat. Oh, di pusat. Jadi resiko tinggi nih ya. Untuk resiko tinggi ya biasanya itu dimiliki ataupun sebagian besar sih Mas ya. Sebagian besar itu adalah kewenangan pusat, pemerintah pusat. Namun di dalamnya pemerintah pusat juga meminta rekomendasi dari pemerintah daerah gitu ya, di mana tempat pertambangan itu berada. Sehingga tetap ya pemerintah daerah juga memiliki suatu policy ya, kebijakan dari memberikan rekomendasi itu sendiri gitu. Karena kan ketempatan wilayahnya gitu ya. Iya, wilayah ya. Baik. Itu udah risiko yang tadi ya, perizinan berusaha berbasis risiko dibagi 4 itu ya. Oke, tahan dulu nih Bu Maya dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung. Silakan Anda yang ingin memberikan pendapat dan juga pertanyaan, Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya baca beberapa WhatsApp yang masuk ini, diantaranya dari pemirsa di Kanggraksan Kota Cirebon ini Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Hasan ya, dari Pak Hasan di Kanggraksan Kota Cirebon yang ingin menyampaikan ke Ibu katanya ya, ke bagian perizinan nih ya. Kalau masyarakat kan taunya ini perizinan. Ya. Iya, perizinan kan ya. Nah, ini menanyakan apakah ada aturan tentang jarak antara pasar modern satu dengan yang lain katanya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah juga ada pembatasan maksudnya ini pembatasan untuk pasar modern. Kasihan Bu untuk warung-warung kelontong ya, warung-warung kecil yang ada di dekat pasar modern itu, menjadikan banyak yang gulung tikar. Terima kasih nih Pak Hasan di Kanggraksan Kota Cirebon. Langsung dijawab saja Bu. Oke, terima kasih Pak Hasan ya. Ini di Kanggraksan ya. Betul-betul mewakili ini ya, mewakili pertanyaan ya dari mungkin sebagian besar pelaku usaha ataupun investor ya yang berencana ataupun sudah memiliki usaha khususnya di pasar modern. Jadi salah satu perizinan ya yang diterbitkan dan merupakan kewenangan pemerintah Kota Cirebon itu adalah salah satunya pasar modern. Meliputi market ya, market-market yang memang ada di minimarket ya. Minimarket yang ada di di sepanjang jalan ya Kota Cirebon. Nah, yang pertama adalah persyaratannya harus sesuai dengan tata ruang gitu ya. Jadi selama dia berada di zona perdagangan dan jasa itu sudah sesuai, itu dimungkinkan untuk usaha di situ ya, di tempat itu. Kemudian yang kedua adalah persetujuan lingkungan hidup ya. Jadi memang
harus memiliki persyaratan-persyaratan seperti SPPL ya dan AMDAL misalnya kalau dia resikonya tinggi. Kemudian yang ketiga harus memiliki syarat rekayasa lalu lintas juga ya. persetujuan bangunan gedung ataupun PBG dan sertifikat layak fungsi. Kemudian yang tidak kalah penting betul ya. Apa Jadi itu? harus ada Amdalalin ya? Amdalalin. Amdalalin ya. Jadi kalau kelihatannya rame kan macet nanti Macet, ya, parkir dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya tadi Pak Hasan menarik ya, apakah ada ya Iya. pengaturan ya, Pengaturan tentang jarak ya antara minimarket satu dengan minimarket yang yang lain. lain. Kemudian apakah ada pengaturan mungkin jam operasional yang Ya, ditanyakan jam. ya. Ya, sebetulnya itu ada ya. Jadi ada di regulasi itu, ada di Perwali nomor 40 tahun 2016 ya. Dan saat ini ya Pak Hasan mohon izin kami pemerintah kota ya khususnya di sektor perdagangan ya DKUKMPP itu sedang merevisi. Jadi setelah kami inventarisir ya peraturan-peraturan dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja ya itu ada poin-poin yang harus kita revisi dari Perwali 40 tahun 2016 ya yaitu tentang pembatasan ya penerbitan izin usaha pasar modern. Jadi seyogianya memang betul harus ada pengaturan jarak ya antara minimarket satu dengan minimarket yang lain. Apalagi ada warung kelontong katanya. Apalagi ada pasar tradisional, ya. Kemudian ada warung-warung kelontong dan berada di permukiman padat Mas Taufik misalnya. Ada kompleks ya, kemudian mendirikan suatu minimarket ya, itu nanti beresiko nggak untuk kemacetan di jalan yang kecil tadi ya misalnya. Kemudian yang kedua untuk pengaturan jam operasional ya. Jadi kalau misalnya ada minimarket salah satunya ya, itu bukanya 24 jam gitu ya. Karena dia ada usaha-usaha lainnya ya seperti kafe ya. Ada kafe. Ada kafenya ya, dilengkapi kafe dan ada fresh marketnya. Nah, itu kami akan mengatur ya artinya kalau minimarket menjual juga fresh market seperti buah-buahan, sayur-sayuran, nah yang itu nanti akan menutup distribusi ataupun penjualan dari pasar modern ya ataupun pasar kelontong. Jadi itu yang akan kami batasi untuk jenis-jenis item penjualannya ya, penjualan dari minimarket tersebut. Kemudian jam operasional ya, apakah harus 24 jam atau mungkin kalau bukanya misalkan jam 10 ke atas dan ditutup misalkan jam 10 malam misalnya. Nah, itu harus ada pembatasan di situ. Kemudian kalau minimarket satu ya, minimarket A, biasanya suka deketan tuh dengan minimarket B ya. Suka gitu ya. Berapa meter ya. Jadi kayak adik kakak ya, bahkan depan-depanan, across ya. Nah, itu memang sudah terpola. Maksudnya pembatasan itu adalah misalkan 500 meter kemudian minimarket B juga gitu. Nah, itu secara perekonomian ya, itu nanti juga dalam penjualannya itu kurang baik ya, karena memang daya saing dan lain sebagainya. Dan yang terpenting ya untuk koreksi di kami di pemerintah kota, jangan sampai mematikan sendi-sendi perekonomian ya untuk masyarakat pasar tradisional dan kelontongan khususnya. Ya, itu ya, baik. Baik, satu lagi nih Bu ya, WhatsApp yang masuk ini dari Bapak Amiruddin di Samadikun ya, Kota Cirebon. Nah, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Saya hanya berpendapat menginginkan bahwa perizinan ini jangan hanya untuk orang-orang, maaf katanya untuk orang-orang yang memiliki modal berduit lah ya. Tapi mohon jangan mempersulit ya, DPM PTSP Kota Cirebon ini jangan mempersulit perizinan untuk UKM katanya. Terima kasih dari Bapak Amiruddin. Silakan, bisa Madikun. Baik, ini momennya tepat nih, Mas Afif. Pak Amiruddin, terima kasih sekali ya untuk ini mengingatkan juga ini masukannya ya. Kita dalam memberikan pelayanan ya, karena ini adalah pelayanan prima garda terdepan dari Kota Cirebon ya. Jendelanya pelayanan adalah salah satunya adalah perizinan gitu ya. Kami tidak tebang pilih ya. Kami tidak tebang pilih ataupun memprioritaskan salah satu pelaku usaha atau investor ya dalam hal ini yang besar dan yang kecil. Misalkan investor tadi resiko tinggi dan menengah ataupun resiko rendah. Kami tidak membedakan karena yang membedakan adalah aturan ataupun persyaratannya gitu ya. Tapi untuk layanan kami all out ya, kami memiliki front office ya, yang akan mendampingi pelaku usaha yang ingin memberikan ataupun mendapatkan informasi ya mengenai pelayanan perizinan, dan
kami bantu sampai dengan diterbitkannya izin. Nah, untuk Pak Amiruddin kalau berkenan ya, kami akan mengundang Pak untuk informasi-informasi tadi terkait pelayanan ya, perizinan OSS RBA tadi, itu kami punya momen ataupun event ya, nanti dibagi 3 hari untuk yang pelaku usaha ya, dari mulai tanggal 12 ya, 15 dan 16 ya, boleh kirim identitasnya ke RCTV, nanti kami juga akan rekap ya, karena kami memiliki kuota 250 untuk pelaku usaha yang akan kami berikan informasi secara gratis ya terkait pelayanan perizinan. Jadi khususnya untuk UMK dan non-UMK gitu. Nanti kami berikan informasi-informasi sekaligus pendampingan untuk mendapatkan legalitas izin. Jadi yang datang ataupun hadir nanti di Cordela itu kami dampingi untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, itu gratis. Oke, baik. Dan Bu Maya ya, di Kota Cirebon sendiri ini mayoritas perizinan, apakah tentang tadi resiko itu berisiko rendah atau memang karena banyaknya sektor-sektornya, maaf mungkin kalau dari sisi geografis ini untuk pabrik apa ini mungkin sesuatu yang susah ya di kota ini karena ketersediaan lahan maksud saya gitu ya. Nah, berarti mayoritas banyaknya perizinan tentang apa gitu, Bu? Iya. Untuk kota sendiri ya, Mas Habib ya. Kota sendiri kebanyakan memang usaha menengah kecil, jadi UMK. UMK yang sifatnya adalah risiko rendah. Jadi memang 93% itu auto terbit ya dari apa namanya pelaku usaha UMK dan non UMK ya di Kota Cirebon gitu. Kalau untuk menengah tinggi dan tinggi biasanya banyak di sektor kesehatan ya. Jadi apotek ya, apotek itu menengah tinggi ya. Menengah tinggi. Karena ada persyaratan-persyaratan memiliki apa namanya harus memiliki apoteker dan lain sebagainya. Itu kami juga validasi. Kemudian untuk klinik-klinik ya, klinik-klinik di Kota Cirebon juga menengah tinggi ya, merupakan kewenangan kami di kota. Dan selebihnya memang 93% itu UMK gitu. Jadi baik itu usaha industri ya, sektor industri, perdagangan ya untuk pengolahan makanan dan lain sebagainya, dan juga untuk sektor pertanian dan kelautan. Jadi olahan-olahan ikan ya kan banyak ya nugget-nugget seperti itu. Baik itu ya. Oke, tahan dulu nih Bu Maya dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda untuk kembali. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Bu, ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya. Ini dari pemirsa di Pilangsari Kedawung. Nah, Pilangsari Kedawung ini berpendapat SPC Selamat Pagi Cirebon. Itu Ibu bagaimana dengan perizinan yang berada di wilayah Cirebon Selatan, Bu, tentang Cirebon Selatan, Kota Cirebon bagian selatan. Kota Cirebon bagian selatan. Mungkin ini maksudnya tentang galian C nih ya. Iya, ini Ibu bagaimana itu? Terima kasih. Itu kan lingkungan hidup, Bu. Terima kasih, mohon untuk penjelasannya. Ini dari Bapak Ciptadi ya di Pilangsari Kedawung. Silakan, Bu. Iya. Terima kasih Pak Ciptadi ya. Pak Ciptadi di Kedawung. Kedawung. Iya. Pilangsari Kedawung. Di Pilangsari Kedawung, betul. Jadi memang untuk perizinan sendiri ya, itu ada yang sifatnya berdasarkan KBLI, ada yang non KBLI. Apa itu, Bu? Kode baku lapangan Indonesia. Kode baku lapangan Indonesia. Itu KBLI, berdasarkan data BPS ya tahun 2020. Nah, untuk kategori apa tadi? Galian C ya? Iya, Galian C. Galian C itu merupakan kewenangan dari sektor PUPR ya, Perumahan Umum dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Nanti coba saya lihat KBLI-nya ya. Nah, itu memang
terpenting adalah memenuhi 3 perizinan dasar tadi. Salah satunya adalah persetujuan lingkungan hidup ya. Nah, bagaimana dengan persetujuan lingkungan hidupnya ataupun apakah sudah mendapatkan ACC ya ataupun validasi yang memang sudah diberikan oleh dinas terkait seperti itu. Nah, untuk kasus galian C itu sendiri ya, ada yang sifatnya legal dan ilegal, saya pikir gitu. Jadi untuk yang legal ya, saya pikir untuk kriteria tertentu ya itu tidak diberikan legalitasnya ataupun tidak disetujui izinnya. Nah, adapun aktivitas yang masih berjalan saat ini ya itu bisa jadi tidak melalui perizinan, artinya sifatnya ilegal seperti itu ya. Jadi masih melakukan aktivitas tanpa adanya izin ataupun legalitas dari usaha tersebut seperti itu. Jadi yang terpenting ya, karena ini memiliki dampak yang sangat besar ya Mas Arif ya, terutama untuk dampak lingkungan. Biasanya kami tidak memberikan penerbitan izin itu karena terkendala ataupun terpending dari persetujuan lingkungan hidup yang memang tidak kami dapatkan gitu dari dinas terkait seperti itu. Gitu ya. Oke, Bu, ini sesuai dengan lampiran peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 terdapat 16 sektor perizinan berusaha. Itu 16 sektor itu apa saja gitu, Bu? Memang banyak sekali 16 sektor, ada di 12 OPD teknis. Jadi ada satu OPD teknis ataupun beberapa ya yang memiliki 2 ataupun lebih ya. Misalkan untuk OPD ataupun OPD teknis DKU KMPP ya, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian itu memiliki 3 sektor. Yang pertama adalah sektor perdagangan ya, kemudian sektor perindustrian dan sektor koperasi UMKM. Jadi 16 sektor itu terdiri dari sektor kelautan perikanan ya, kemudian sektor pertanian itu ada di DKP 3 ya, 2 sektor tadi. Kemudian sektor lingkungan hidup dan kehutanan ya, kemudian energi sumber daya mineral ya, ketahanan nuklir ya, kemudian perindustrian, perdagangan, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat ya, kemudian sektor kesehatan, sektor obat dan makanan. Jadi kesehatan dan obat makanan dipisah gitu. Jadi yang terkait izin-izin klinik, rumah sakit dan lain sebagainya berbeda dengan sektor obat-obatan dan makanan seperti itu. Kemudian ada juga sektor pendidikan dan kebudayaan. Kalau di pusat itu pendidikan itu bergabung dengan kebudayaan. Kalau di kita kan ya di budaya, pariwisata budaya ya. Iya, Kalau pendidikannya sendiri ya. Kemudian ada juga sektor pariwisata ya, keagamaan, kemudian pos telekomunikasi, pertahanan dan ketenaga kerjaan. 16 sektor. Itu ada 16 sektor ya. Iya. Oke. Dan ini perizinan berusaha. Dan ini yang saat ini 16 perizinan berusaha ini semua juga ini harus melakukan transformasi gitu. Iya, betul dalam sekali. perizinannya itu. Jadi di awal kami implementasi dari amanat PP 5 2021 itu kami buat hak akses akun. Jadi yang pertama kali itu kita turunkan hak akses akun pengelola ya, namanya pengelola kepada hak akses akun turunannya. Itu ada di 12 OPD ya, yaitu 16 sektor perizinan itu masing-masing memiliki hak akses turunan. Jadi pada saat dia memberikan validasi ya, misalkan terkait lingkungan ya, validasi lingkungan hidup dan kehutanan, itu yang pertama kepala dinasnya harus memiliki hak akses terlebih dahulu. Jadi NIK-nya yaitu terdaftar di pemerintahan pusat. Dan untuk pendelegasiannya biasanya melalui kepala bidang. Jadi yang memvalidasi dalam hal ini kepala bidang ataupun subkoordinator, karena memang kalau kepala dinas menghandle semua mungkin tidak terpegang ya seperti itu. Jadi dibantu ataupun didelegasikan oleh kepala bidang yang membidangi dari urusan perizinan ataupun sektor tersebut. Baik. Ibu, nanti di hari Kamis nanti kan ada launching, ya, sekaligus juga soft launching, sekaligus juga sosialisasi. Ya. Ini dari tingkatan RT, RW, kelurahan juga nih diundang semua nanti. Iya. Selain dinas-dinas itu. Untuk OPD seluruh ya, OPD teknis seluruh. Kemudian untuk lurah dan camat. Jadi lurah itu ada 22 kelurahan ya, yang tersebar di 22 kelurahan dan 5 kecamatan. Jadi hanya lurah dan camat ya. Kedepannya insya Allah tahun depan ya kita akan menyentuh sampai leveling RW. Gitu. Jadi doakan ya mudah-mudahan semakin semakin running ya
perbaikan-perbaikan terus digalakan dan kita bisa menyentuh sosialisasinya sampai lini terbawah ya, misalkan sampai dengan masyarakat ataupun RW. Gitu ya. Kalau tahun ini baru sampai kelurahan. Baik, baik. Ibu, ini berkaitan dengan proses perizinan juga nih Bu, ya tentang ini ada pemirsa juga ya, berkaitan dengan mohon katanya untuk perizinan ya, perumahan terutama di daerah lahan-lahan yang produktif di Jalan Perjuangan ya. Iya, ini mohon katanya bisa untuk dibatasi Bu. Ini terima kasih dari pemirsa di Pelandakan. Oh, Silakan Bu. baik. Jadi memang kita memiliki RT pembatasan ya, RT RW ya, untuk pengembang developer yang memang awalnya sudah memiliki izin di lokasi tersebut yang merupakan izin dari permukiman gitu ya. Nah, kami biasanya melalui kajian ya, itu kami batasi untuk pengembangan. Biasanya dia punya izin sudah di tempat itu, di Perjuangan misalnya. Misalnya taruhlah di perumahan Puri Taman Sari misalnya. Developernya itu berinisiatif melakukan pengembangan, ekspansi ya. Pengembangan untuk melebarkan unit ataupun klaster dan membebaskan lahan-lahan sekitarnya. Itu developer kan biasanya gitu ya. Jadi memang ingin menambah gitu ya, menambah unit-unit perumahan. Nah, biasanya kita batasi dalam hal ya, kita juga mengakomodir untuk perumahan di sekitarnya, di luar kompleks ya. Dan yang terpenting adalah amdalalinnya juga. Jadi amdalalin itu ada perhitungan terkait area ya, berapa luasan ya, dan itu kalau dia ada di permukiman padat biasanya kita melalui kajian. Kalau memang di situ selalu macet kalau jam-jam pagi ya ataupun jam pulang kantor itu kami juga tidak melakukan ataupun memberikan izin-izin tersebut. Yang jelas ada ada kajiannya, amdalalin gitu ya. Apakah ini nanti tambah macet ya di daerah. Iya kan, itu ya. Tapi memang untuk izin di awal kan kita pernah memberikan karena masuknya zona permukiman ya. Tapi untuk pengembangannya, nah itu mungkin yang kami akan batasi seperti itu. Itu ya, karena di situ katanya ada lahan produktif juga. Betul. Ya. Nanti lama kelamaan. LSD ya. Iya, lama kelamaan lahan bisa habis katanya ya. Itu punya lahan terbuka hijau ya. Oke, dan ini pertanyaan terakhir saya nih Bu ya, berkaitan dengan Silangit PTSP Kota Cirebon sesuai dengan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Ini ada target nggak gitu Bu bahwa ini transformasi ini semua misalnya dari tingkatan bawah sampai OPD ini semua harus digital atau bagaimana? Ada target nggak Bu? Iya. Tentang pelayanan perizinan ini? Untuk target-target kami memang harus sudah menyentuh ke masyarakat gitu ya. Hanya memang harus bertahap dan diimbangi dengan kebijakan payung hukumnya. Itu salah satu misalkan target kami salah satunya yang menyangkut pelayanan-pelayanan publik misalnya izin penebangan pohon ataupun izin pemakaman yang memang tidak ada di sistem OSS RBA. Itu kami himpun dalam Silangit PTSP dan kami juga berupaya untuk menyesuaikan kebijakan peraturannya karena ada retribusinya di situ. Iya, baik. Dan sayang sekali nih Bu Maya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Bu Maya lain waktu. Lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Bu Maya, sebelum saya tutup, silakan closing statement. Apa nih pesannya untuk pemirsa khususnya pemirsa di Kota Cirebon berkaitan dan perizinan ini? Silakan. Baik, terima kasih Mas Afif ya. Untuk seluruh ya para pelaku usaha dan investor di Kota Cirebon, kami himbau ya untuk mendapatkan ataupun memiliki legalitas perizinan ya sebagai identitas dari usaha-usaha yang dimiliki gitu. Sehingga kedepannya dari usaha kecil misalnya ataupun usaha mikro menjadi berkembang menjadi usaha menengah ataupun usaha yang besar. Jadi yang pertama terdepan harus memiliki legalitas izin dari usaha-usahanya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bu Maya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon dan saya juga haturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat ya, dan memberikan opini juga di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.